Akan sampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Dan pertama kita akan saksikan video bakti sosial kegiatan Kerukunan Nanggala di tahun 2020. Yang pertama yaitu penyerahan APD kepada 2 puskesmas di Nanggala. Dan yang kedua penyerahan sembako kepada warga Kerukunan Nanggala yang terdampak COVID-19. Dan yang ketiga bantuan kepada korban banjir di Luwu Utara pada bulan Juni 2020. Kami persilakan, kita boleh lihat video baksos yang dikerjakan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, untuk kita semua. Bethlehem jauh dari sana. Dari sanalah bangkit kegembiraan dan sukacita bagi dunia. Terbaring dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Iya, betul. Dialah Sang Raja Damai. Beritakanlah kelahirannya di seluruh Yudea, Samaria, hingga ke tempat kita sekarang ini. Tidak hanya para gembala, orang Majus yang datang untuk merayakannya, tetapi kita pun, sang Nanggalan,
turut merayakannya. Shalom dan selamat berjumpa lagi. Selamat merayakan kelahiran Sang Juru Selamat.
Nanggala, sebuah kampung dengan keunikan budaya, dan di sanalah kita dilahirkan dan dibesarkan. Di sana jugalah kita ditempa dan dibentuk dengan nilai-nilai luhur menjadi kinalo di tanah orang. Kita diajarkan untuk saling menjaga dan menjaga kesatuan, rendah hati, santun dalam bertutur terhadap orang lain. Dari Nanggala ke Jakarta dan seluruh penjuru dunia, kita ada di ruang virtual ini merayakan Natal. Natal kali ini sungguh jauh dari kata meriah. Bahkan, sungguh berbeda dari kebiasaan Natal kita tempo hari. Mungkin pandemi COVID-19 ini serasa memaksa kita berdiam diri di rumah. Namun, kita juga diingatkan kembali akan kerapuhan kita sebagai manusia. Dan kita diajak merendahkan diri karena kerapuhan itu. Hari ini, kita merayakan Natal dalam kesederhanaan, sembari mengarahkan diri kepada Sang Immanuel itu. Rayakanlah dan sambutlah. Bersama kita sambut dan tuturkan kepada dunia. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir, bagai anak yang lembut. Akan kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati-Mu perintahlah, dan demi ikut pandangan-Mu, bela damai yang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Natal dari Yesus Kristus menyertai dan mempersatukan kamu sekalian. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang telah mengutus anaknya bagi kami. Ia menjumpai kami dalam pandemi ini. Ia lahir untuk membawa damai Natal dalam suasana yang tidak normal. Kami bersyukur boleh merayakan kelahiran Sang Bayi Kudus di tengah-tengah dunia. Amin. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Lama sudah aku tinggalkan tempat kelahiranku. Teringat sanak saudara, teman-teman bercanda, bergelut di keramaian kota. Engkau tak pernah kulupa. Engkau yang telah membina aku jadi manusia. Di hari Natal ini, kenangan mengunggah lagi. Ingin rasanya aku segera kembali. Ingin kunyalakan lagi di sepanjang pagar rumahku. Lilin-lilin pertanda Natal telah tiba. Ku ingin lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin, ku nyalakan
hadapan pandemi ini, semua tampak menjadi rapuh dan tidak abadi. Semua orang harus menjaga dirinya agar tidak terpapar oleh virus ini. Mengapa pandemi ini harus terjadi? Kami tidak dapat mengerjakan pekerjaan kami dengan baik. Kami harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Bahkan kami terpaksa mengurungkan niat berjumpa dengan handai taulan akhir tahun ini. Akan tetapi, ajarlah kami ya Allah, menghitung dengan penuh syukur rahmat-Mu yang tak kunjung habis dalam masa-masa ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang makar, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyata Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Bapa mandang dirinya, makanlah diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berita sukacita Natal, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang. Kepada Ibu, disilakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mengambil maknanya bagi perjalanan hidup kita. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang selalu setia berjalan bersama dengan kami, melalui masa-masa senang maupun sulit di tahun 2020. Bahkan yang telah menolong kami untuk menyeberangi tahun dan masuk ke dalam tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang tidak pernah berakhir, yang selalu setia dalam hidup kami walaupun seringkali kami tidak setia.
Tuhan, ketika kami merayakan Natal saat ini dan menyambut anugerah-Mu di tahun baru 2021 ini, kami membutuhkan arahan dari firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar makna Natal dan makna karunia-Mu yang begitu besar dapat kami pahami dan hayati dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Kristus, kami semua siap mendengar, dan kiranya Engkau urapi bibir hamba-Mu yang Engkau gunakan untuk melayani firman-Mu pada saat ini. Demi Yesus firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab yang saya pilih untuk kita malam ini terdapat dalam Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Yang bunyinya demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat Natal. Selamat menyambut tahun baru 2021. Malam ini kita keluarga, kerukunan Nanggala, kerukunan Sikamali, merayakan Natal bersama-sama dan menyambut tahun baru 2021. Sebagai keluarga besar, kita mensyukuri rahmat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Baik masing-masing keluarga maupun secara bersama-sama keluarga besar. Bahkan rekan-rekan yang lain, dengan tetangga-tetangga kita. Bahwa sampai di sinilah Tuhan telah menolong kita. Ebenezer, terutama melalui masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengubah kehidupan kita dan seluruh penduduk dunia secara sangat signifikan. Sudah hampir 10 bulan kita di Indonesia khususnya dipaksa oleh ancaman pandemi ini untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Situasi ini jelas mengganggu kenyamanan kita, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Nah, hidup kita dipengaruhi oleh modernisasi, oleh globalisasi. Dan makin lama waktu kita, kegiatan kita diatur oleh kegiatan-kegiatan yang diwarnai oleh globalisasi. Kita bekerja, ya. Jam kerja kita di luar rumah makin lama makin panjang. Begitu juga dengan jam belajar anak-anak kita di sekolah makin lama makin panjang. Orang-orang yang mempunyai jaringan internasional, ya biasanya tunggu sampai malam supaya di Eropa misalnya sudah bangun orang di sana supaya bisa berkomunikasi. Nah, waktu kita di rumah selama ini sangat sedikit. Subuh anak-anak sudah pergi ke sekolah, biasa masih tidur sudah dibangunkan untuk pergi sekolah. Begitu juga kita orang dewasa, selalu cepat-cepat untuk berangkat ke kantor. Tapi ini bukan hanya di kota besar, di kota kecil juga ada berbagai kegiatan sosial atau aktivitas gereja yang memakan waktu yang tidak sedikit. Pokoknya waktu untuk bersama-sama sebagai keluarga makin lama makin terbatas. Rumah sepertinya hanya tempat, ya kalau kita seperti burung, tempat bertengger, tempat meletakkan kepala kita untuk istirahat beberapa jam sebelum kita mulai lagi kegiatan esok harinya. Rumah makin lama makin tidak menjadi home, di mana kehangatan keluarga terasa, saling bermain,
saling berdiskusi, ini sudah jarang terjadi. Belum lagi kalau masing-masing anggota keluarga sibuk dengan gadgetnya. Ya, biarpun sama-sama tapi jarang berkomunikasi. Atau masing-masing masih dibebani dengan pekerjaan rumah. Baik orang tua banyak yang bawa pekerjaannya ke rumah, anak-anak juga demikian. Nah, datanglah COVID-19. Dan jelas telah memporak-porandakan kesibukan kita, jalannya roda kehidupan kita, dan yang sudah menjadi rutinitas selama ini. Demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, kita harus atau kita dianjurkan untuk tinggal di rumah. Dunia rasanya terbalik, dan ini tidak mengenakan. Zona-zona nyaman kita diganggu atau terganggu. Banyak dari kita yang merasa bosan dan tidak betah terus-menerus di rumah. Pengennya sih ketemu teman, pengennya sih ya pergi ke kafe bersama teman, pengennya sih ngobrol dengan teman-teman. Ini sulit, tidak boleh berkumpul. Dan tidak jarang timbul gesekan di antara anggota keluarga. Bahkan sering ketika kesabaran hilang di antara anggota keluarga. Ini memicu frustrasi, memicu pertengkaran di antara keluarga karena keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi. Ada rasa sepi, ada rasa kehilangan teman sejawat, relasi sosial terganggu, dan keluarga dan kerabat tidak bisa saling mengunjungi. Padahal di situ kita merasa selalu kita mendapat kekuatan ketika kita bertemu dengan keluarga kita. Nah, pandemi ini membuat kita tidak mungkin lagi untuk menyelenggarakan hidup kita as usual. Harus ada perubahan, diperlukan kreativitas kita, cara baru untuk membangun relasi kita. Walaupun kita nggak bisa ketemu, syukur ada HP kita bisa kontakkan, ada WA kita bisa kontakkan, ya syukur. Nah, relasi ini harus kita bangun terus. Kehidupan peribadahan jemaat juga dan berbagai bentuk kerja harus mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan supaya kita dapat bertahan dan dapat menikmati kehidupan yang terbatas itu. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika kita merasa rapuh, ketika kita semua, ya entah orang kuat atau orang lemah, ya orang di gedongan atau orang di rumah-rumah biasa, semua merasa terancam oleh COVID ini, merasa lemah. Nah, pada saat itu, apakah kita yakin bahwa Allah dalam Kristus datang mengunjungi kita di rumah kita? Nah, ini jarang barangkali. Ketika zona nyaman kita diganti dengan kehidupan yang membosankan, masihkah kita katakan Immanuel, Allah beserta kita? Belum lagi banyak dari antara kita atau orang yang dekat dengan kita terpapar dengan virus ini. Sehingga bentuk-bentuk pelayanan kita harus dipisahkan. Bagaimana bentuk pelayanan kepada saudara-saudara kita yang menderita, yang terisolasi, yang berada di ruang-ruang isolasi? Bagaimana kita bisa membangun relasi itu? Adakah Allah hadir di sana, di ruang-ruang isolasi? Ini saya kira menjadi pertanyaan yang paling penting. Di samping itu berbagai jadwal kita harus kita sesuaikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di mana sebenarnya Yesus lahir? Jawabnya sebenarnya Yesus lahir di tengah keluarga. Paling sedikit ayahnya dan ibunya, Maria dan Yusuf ada ketika dia lahir. Menurut Lukas 2 ayat 7, ketika mereka tiba di Bethlehem, kampungnya si Yusuf, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan kain sederhana lampin katanya, dan dibaringkan dalam palungan. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar, biasanya kita lihat kandang domba dengan Yesus bersama ayahnya, ibunya Maria. Tapi saya tertarik dengan satu lukisan yang menggambarkan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang lebih luas daripada hanya ayah dan ibunya. Ada satu lukisan ini dari konteks Jawa, ya. Dan memang itu terjadi kan, kalau ada yang melahirkan semua menyambut.
semua hadir. Apalagi Yusuf ini dan Maria pergi ke kampungnya, ya pasti mereka menyambut dia. Walaupun dikatakan tidak ada tempat di rumah penginapan. Nah ini kita harus sedikit mengetahui bagaimana konsepsi rumah di Palestina. Rumah di Palestina itu ada memang ruang di mana tamu-tamu diterima, di mana hospitality disajikan kepada tamu. Tapi selebihnya itu ada satu ruangan saja di mana semua kegiatan keluarga sampai tidur pun hanya di dalam satu ruangan itu. Dan di belakangnya adalah kandang hewan. Kita turun sedikit, ada kandang hewan. Nah saya teringat di Toraja kan begitu. Ya, kerbau itu tidur di bawahnya rumah kan. Jadi ini sesuatu hal yang jarang kita lihat ya. Mungkin kalau di Eropa, di mana-mana hewan dan manusia itu terpisah. Tapi dalam banyak masyarakat tradisional di Indonesia ini, hewan dan manusia itu boleh dikatakan merupakan satu kesatuan. Ungkapan Toraja salsirekan bane. Artinya berhubungan. Integritas ciptaan itu sangat kuat di dalam filosofinya orang Toraja. Jadi sebenarnya ya, kalau kita coba bayangkan itu Maria dan Yusuf bukan hanya dengan binatang-binatang, tapi juga dengan extended family-nya ketika Yesus lahir. Dengan kata lain, Yesus lahir di tengah-tengah keluarga. Yesus, ya bayangkanlah, waktu itu semua orang pulang kampung. Jadi memang dikatakan penuh. Yang dikatakan rumah penginapan itu adalah kayak apa ya, di depan di tempat menerima tamu biasanya. Itu memang penuh. Sehingga mereka harus masuk ke dalam. Dan tidur, dan biasanya ada jerami-jerami di situ. Ada palungan untuk makanan hewan dekat-dekat situ juga. Nah disitulah Yesus dibaringkan. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga. Extended family-nya. Bayangkan kalau di kampung ya, kalau ada yang lahir, kita, masyarakat, tetangga-tetangga, semua datang. Semua datang ya, membawa apapun pertolongan yang bisa mereka berikan. Ya. Tadi itu yang saya katakan itu lukisan ala Jawa, di mana beberapa ibu-ibu mendampingi Maria dalam proses persalinan itu. Yang ada hanya lampu templok. Nah ini menarik, lain daripada tradisi yang seringkali menggambarkan kandang itu jauh dari tempat kediaman manusia. Nah yang mau saya katakan adalah Yesus lahir di tengah-tengah keluarga. Ya, ini dan Yesus juga lahir di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin kita nggak sadar, tetapi Yesus sungguh lahir di tengah keluarga kita. Bahwa ia datang bukan hanya untuk orang gedongan, tapi juga untuk siapapun, yang sederhana pun. Sehingga Yesus sungguh-sungguh menjadi juru selamat untuk semua orang. Semua orang yang lemah, semua orang yang letih lesu, ya. Semua orang yang terkapar oleh virus corona dan berbagai penyakit. Yesus hadir di sana. Yesus hadir dalam lorong-lorong kehidupan kita. Immanuel, ia hadir dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga saudara-saudara, keluarga saya, keluarga yang lebih luas. Bahkan ia hadir dalam keluarga atau kerukunan Nanggala. Kan selalu kita lihat kerukunan itu dalam semangat persaudaraan. Dalam semangat kekeluargaan. Keluarga yang lebih luas. Ya. Dan cirinya sikamali. Apa ini sikamali? Saling saling peduli, saling memperhatikan, saling menopang. Nah, bagaimana kerukunan-kerukunan kita, kerukunan Nanggala ini menjadi tempat di mana Kristus Yesus lahir, tetapi juga pada saat yang sama, oleh karena itu, semua anggota kerukunan ini saling menopang, saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, banyak kali kita terganggu oleh pikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda, tapi kita lupa bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan dan kita dipanggil untuk menjadi saudara. Immanuel, Yesus lahir di tengah-tengah kita. Nah, kalau kita lihat Yesus lahir di tengah keluarga yang menghadapi ancaman. Ya.
Yesus lahir di tengah hiruk pikuknya dinamika sosial politik saat itu. Ada persaingan kekuasaan yang amat kental. Dalam Lukas 2, Kaisar Agustus memberi instruksi supaya semua orang pulang ke kampungnya, supaya ada perhitungan, ada sensus. Ya, dan oleh karena itu Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem. Tapi dalam Injil Matius, yang lebih ditekankan adalah sikap Herodes yang merasa terancam oleh kelahiran bayi Yesus. Karena kata orang Majus, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang hendak menyembah dia. Nah, hal ini memicu kecemburuan Herodes, takut akan saingannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuat kebijakan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana keluarga-keluarga yang kehilangan anaknya oleh karena polisi dari seorang raja yang takut tersaingi, yang membuat banyak orang keluarga menderita karena kehilangan anak sulungnya, anak laki-laki, korban kekerasan ya dari Herodes yang haus kuasa. Nah, Allah mengintervensi Yusuf dan Maria. Allah lewat malaikat mengatakan, pergilah dari sini, bawalah anak itu, sebab Herodes mau membunuh dia. Nah, ini intervensi Allah dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Seringkali juga ada intervensi Allah dalam hidup kita yang kita tidak tahu. Tapi intervensinya Allah selalu merupakan intervensi yang menyelamatkan, intervensi yang membuat kita dipulihkan, yang membuat kita dilepaskan dari dosa. Nah, sekarang ini tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan, bahkan yang mengalami perkosaan. Belakangan ini beberapa anak itu mengalami masalah, ya, bahkan bunuh diri. Nah, ini kalau dipelajari, ini perlu kita pelajari apa sebabnya. Mungkin perhatian orang tua kepada anak sangat minim sehingga anak tidak merasa sebagai anak yang mempunyai talenta. Oleh karena kita hidup di tengah pandemi ini, keluarga dapat dipertahankan kalau ada kasih, kalau ada kesabaran di antara kita, kesabaran suami istri, kesabaran orang tua menemani anak, kesabaran ya untuk menanti rahmat Tuhan, kesabaran terutama di tengah-tengah masa pandemi yang menyebabkan situasi ekonomi makin sulit, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika kasih yang semula itu hilang, disitulah akar pahit dari perpecahan keluarga. Nah, mari kita di dalam masa ini ingat bahwa Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Kalau ini pikiran kita, kita akan dapat mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi. Ya. Kalau Allah memungkinkan kita untuk melawan pandemi ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus, ya kita berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu. Dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Bagaimana relasi kita pulihkan, bukan saja relasi dalam keluarga inti, tapi relasi orang satu nenek, orang satu tongkonan. Bagaimana semangat kekeluargaan ini terus kita pelihara di tengah ancaman pandemi ini. Nah, dibutuhkan adjustment, penyesuaian. Hidup baru, yang lama, banyak dari hal lama yang harus kita tinggalkan. Ya, kalau kita biasanya kita orang Toraja ya kita pilih-pilih orang. Ini bukan keluarga saya, ini dari lapisan sosial tertentu. Ini yang menghadapi pandemi ini adalah semua orang. Kita semua sebenarnya rapuh. Dan Tuhan mau perlihatkan kepada kita bahwa setiap orang, setiap kita memiliki kerapuhan. Dan hanya kalau kita percaya kepada Kristus Sang Immanuel itu, kita dikuatkan, kita diberikan kemungkinan untuk melangkah ke depan di tahun 2021 dalam rahmat Tuhan. Selamat menjalani tahun 2021 dalam sukacita karena Kristus, karena Immanuel, Allah beserta kita.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai respons kita terhadap firman Tuhan, mari kita masuk dalam sejenak dalam beberapa saat dulu. Merenungkan, sungguhkah kita yakin bahwa Kristus hadir di tengah-tengah hidup kita? Sungguhkah kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya tentang Immanuel, bahwa Allah ada di tengah-tengah hidup keluarga kita, ada di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, dan ini membuat kita akan bertumbuh dalam kasih-Nya, dalam kesabaran satu terhadap yang lain, saling peduli, bahkan peduli bukan hanya bagi keluarga dekat kita, tapi peduli bagi orang-orang di luar komunitas Nanggala, peduli terhadap orang-orang yang tidak kita kenal, peduli terhadap kemanusiaan. Di saat ini ketika COVID mengancam hidup kita, solidaritas sosial kita perlu kita perkuat. Mari kita saling berbagi, saling peduli, saling sikamali, sebagaimana nama dari kerukunan ini. Dan sikamali itu tidak punah, tidak hilang oleh karena COVID-19. Semoga Tuhan memberkati. Lilin Natal akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Henrietta Tabarat Lebang. Selanjutnya oleh Bapak William Sabandar selaku Ketua Kerukunan Nanggala. Dan Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita juga menyalakan lilin yang telah kita sediakan. Jauh di kota kecil Bethlehem, lahir sang bayi kudus. Ia lahir dalam gelapnya malam dan juga dalam keterpurukan manusia dan dunia karena dosa. Kelahirannya membawa damai yang senantiasa beserta kita. Juga di saat kita menghadapi keterpurukan dan kelaparan karena pandemi virus. Inilah terang Allah yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya Yesus Kristus adalah sang terang yang telah mengikat tali kekeluargaan kita. Mari kita bersama-sama bersukacita merayakan kedatangannya ke tengah dunia pada malam yang kudus saat ini. kehangatanmu kirimkan di hati yang makmur. Kehangatan kasih
Keluarga besar Nanggala, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Sang pemilik kehidupan kami. Begitu banyak berkat dan sukacita yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Sungguh Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang maha baik, yang mengasihi kami dan selalu melindungi kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk semua berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Secara khusus hari ini kami bersuka cita di mana kami keluarga besar kerukunan Nanggala se-Jabodetabeka dapat merayakan hari kelahiranmu secara virtual. Hari ini telah lahir bagi kami juru selamat dunia yang membawa keselamatan dan membawa kesukaan besar bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, inilah kami keluarga besar kerukunan Nanggala, datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam memuliakan nama-Mu. Biarlah kami tetap menjadi satu kesatuan. Tontong si Kamali, si Pakaboro, si Rande Lulangan, dan Misa Kombongan keluarga besar Nanggala se-Jabodetabeka. Di hari Natal ini kami keluarga besar kerukunan Nanggala berdoa untuk para hamba Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Henriette yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu, berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar Nanggala agar diberi sukacita dan kesukaan besar dalam merayakan hari kelahiran-Mu, dan diberi kekuatan untuk menjalankan kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu menyelamatkan kami melalui kelahiran putra-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun, kami selalu mengandalkan Engkau. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit karena wabah ini, dan dari berbagai penyakit yang lain. Dan berkatilah kami dalam melanjutkan kehidupan ke depan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan, agar damai dan kasih Kristus tetap terpancar di tengah-tengah bangsa kami. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Dan berkatilah semua umat Kristen di seluruh Indonesia yang merayakan Natal. Jauhkan dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perayaan Natal yang sedang dilaksanakan. Ya Tuhan, Gembala kami yang agung, hari Natal ini kami berdoa untuk pemerintah di kampung kami, baik itu di Toraja Utara maupun di Tanah Toraja. Engkau telah memilih mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, perlindungan, kekuatan, serta kejujuran buat seluruh pemangku pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang terkait di dalamnya, untuk bersatu menjalankan pemerintah yang baik demi kemajuan Toraja yang kami cintai. Kami juga berdoa untuk Ketua Kerukunan Nanggala, Bapak Willy Sabandar. Engkau berkati hamba-Mu ini menjadi teladan sebagai aparat pemerintah melaksanakan tugas dengan baik, dan juga
Ibu Lili Salurapa yang mengemban amanat rakyat dari Sulawesi Selatan. Engkau berikan kekuatan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Nanggala. Berikan mereka hikmat untuk tetap menjadi teladan dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, banyak hal yang kami ingin sampaikan, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah kami yang Maha Tahu. Untuk itu, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Berkati kami Tuhan, tetap pelihara kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan menyatakan sukacita kita lewat persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh menikmati sukacita Natal kelahiran Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami, berkenan atas persembahan kami. Bapa, ini doa kami di dalam Kristus Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Bawa
Natal, serta hiduplah sebagai keluarga. Layaknya Allah telah mempersatukan kita dalam cinta kasih oleh Roh Kudus. Kiranya Allah terus menyapamu dalam kesulitan-kesulitanmu. Kiranya rahmat-Nya selalu terhampar dalam jalan kehidupanmu. Kiranya damai Natal ini terus menyinari hari-hari saudara-saudara, baik dalam keluarga, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga besar. Kesenangan dunia hanya sia-sia, sukacita yang diberinya sementara. Apa yang dunia beri hanyalah binasa. Dunia tak berikanku keselamatan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
kita akan melangkah ke acara berikut, yaitu sambutan dan pesan. Baik, pesan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kerukunan Keluarga Nanggala Jabodetabek Karawang, yaitu Bapak Willy Syabandar. Dengan hormat kami persilakan Pak Willy. Pak Willy, siapa? Suara saya terdengar. Selamat malam, Shalom. Shalom. Yang Shalom. Pendeta Heri Lebang yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Lili Salurapa, Ketua IKAT Jabodetabek. Beliau adalah Sri Kandi Nanggala yang sekarang menjadi anggota DPD RI. Yang kami hormati juga tadi para pelaku ibadah, Bapak Pendeta Ato Halurapa, Ibu Pendeta Sri Herawati Bane, dan seluruh pelayan firman hari ini termasuk paduan suara yang telah berkontribusi pada acara Malam Natal Nanggala Jabodetabek. Kemudian yang kami hormati para sesepuh Kerukunan Keluarga Nanggala yang hadir pada malam hari ini dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama atas nama keluarga saya dan istri dan anak-anak yang hadir pada ibadah malam hari ini, serta pengurus Kerukunan Keluarga Nanggala mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada kita semua. Semoga damai Natal dan suasana tahun baru memberikan kekuatan baru, spirit baru, dan semangat baru bagi kita semua memasuki tahun 2021. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengurus bawah kepemimpinan Pak Edward Tanari yang telah mengkoordinasikan Natal yang dilakukan secara virtual dalam suasana COVID pada malam hari ini, beserta seluruh pelaku ibadah, Ibu Pendeta, kemudian para kontributor dari kegiatan pada acara malam hari ini. Dan ketiga, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua kita, hadirin yang hadir. Malam ini adalah Natal Jabodetabek Nanggala, namun saya melihat bahwa banyak yang hadir dari berbagai pelosok. Ada yang dari Papua, dari Sulawesi, tadi dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan dari luar negeri, dari Belanda dan dari Malaysia, kemudian dari Arab Saudi. Luar biasa, keluarga Nanggala ini sudah tersebar ke seluruh dunia dan Natal virtual pada malam hari ini memungkinkan kita untuk bertemu satu yang lain. Ini adalah sebuah berkat yang mungkin tidak disengaja karena COVID-19 membuat kita semua bisa berkumpul tanpa dibatasi oleh sekat ruang dan jarak. Kalau tidak COVID, mungkin kita hanya bisa berkumpul-kumpul di dalam ruangan dan ini terbatas untuk yang ada di sekitar Jakarta saja. Tapi malam hari ini kita bisa menyapa semuanya lewat komunikasi virtual. Perkenankan saya menyampaikan 3 hal sebagai pesan Natal dari kami pada kesempatan perayaan Natal ini. Yang pertama, saya ingin kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Heri Lebang tadi, bahwa keluarga selalu nomor 1. Keluarga adalah yang pertama. Yesus sendiri lahir dalam kehidupan satu keluarga. Mari peristiwa Natal dalam suasana COVID ini menjadi peristiwa yang semakin mendekatkan kita dengan keluarga kita. Karena dari situlah kita berasal. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk menempatkan keluarga sebagai sentral dalam pelayanan, Direktur MRT ini, Jo. dalam kasih kita, dalam upaya kita. Yang kedua, tadi juga disampaikan lewat khotbah yang disampaikan oleh Ibu Heri adalah bagaimana kerukunan keluarga Nanggala bisa menjadi keluarga yang kompak, komitmen keluarga serumpun. Dulu saya ingat, bahkan sekarang mungkin ada istilah kada sangkutu nato Nanggala,
Saya tidak terlalu mahir berbahasa Toraja, tetapi kalau kada Sangkutuna Tonanggala itu berarti mungkin komitmen ya, kata atau komitmen Sangkutuna persekutuan orang Nanggala, berarti orang Nanggala berkomitmen untuk bersekutu. Nah ini juga tadi diingatkan bahwa dimanapun kita berada, dari manapun kita berasal, ya, dalam keluarga apapun kita berada, kita akan tetap bawa tuh udara Nanggala. Kita akan tetap bersekutu lewat kerukunan keluarga Nanggala. Oleh sebab itu pesan saya kira yang tadi disampaikan, mari kita bersama-sama. Setelah keluarga kita bersatu, keluarga kita kompak, kita juga bawa untuk kerukunan keluarga kita juga ini kompak, sehingga bisa menjadi saksi Kristus, jadi damai sejahtera Allah dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Toraja, masyarakat bangsa dan negara, dan dimanapun kita berada, keluarga Nanggala bisa menjadi contoh dalam berbagai hal. Dimanapun kita berada, ada tadi yang ada di Malaysia, ada yang di Saudi Arabia, di Belanda, salam saya dan yang ada di Papua, mari kita dan di Jabodetabek sendiri, mari kita menguatkan, dan dengan peran teknologi kita juga bisa semakin tidak harus bertemu, tapi secara virtual bisa kita lakukan itu lewat komunikasi WhatsApp group, dan malam hari ini kita laksanakan dalam kegiatan Natal. Dan saya yang ketiga adalah sebagai kerukunan keluarga kita perlu bersatu padu juga dengan saudara-saudara kita yang lain, kerukunan keluarga yang lain di Toraja atau bagian masyarakat yang lain untuk mengalahkan ketertinggalan. Ya. Kalau kita lihat kampung kita lihat Toraja, tadi Pak Ato dalam doanya bicara soal tanah Toraja dan Toraja Utara, ini perlu kita bangun bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita harus kompak, tinggalkan kompetisi yang tidak sehat, mungkin ada antar keluarga, antar marga, antar tongkonan, antar kerukunan, saya kira itu sesuatu yang tidak sehat, tapi mari kita bangun kebersamaan kita untuk membangun kampung kita, untuk membangun Toraja, dan mungkin untuk membangun kemanusiaan. Kita bangkit sama-sama untuk melihat lagi bahwa nilai-nilai luhur Toraja itu bisa kita wujudkan. Jangan kita habiskan energi kita untuk berkompetisi bersama orang Toraja, tetapi kita bangun Toraja ini bersama-sama. Jadi kalau saya simpulkan, 3 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, mewakili pengurus. Yang pertama adalah fokus kepada keluarga, bangun keluarga kita. Yang kedua, komitmen kita terhadap persekutuan, kada Sangkutuna Tonanggala. Dan yang ketiga, mari kita bersatu sebagai orang Toraja untuk mengalahkan keterbelakangan, keterpurukan, dan melihat maju ke depan. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Salamat, Bongimelo, Shalom. Terima kasih, saya kembalikan. Tepuk tangan meriah untuk Pak Willy. Nah, terima kasih Pak Willy. Bolehkah sejenak kami berbincang? Kita semua tahu Pak Willy ini adalah identik dengan MRT. Ada Pak Willy, ada MRT. Dan Tuhan percayakan lewat pemerintah, beliau boleh menjadi direktur utama MRT. Jadi Sang Nonggalan dimanapun berada, kalau belum pernah naik MRT, nanti setelah pandemi berlalu, boleh datang ke Jakarta, dan mungkin Tante Christine dan Om Peter bisa ngajak keliling naik MRT dengan referensi dari apa. Dan setelah ini kira-kira acara apa lagi Pak? Untuk kerukunan keluarga Nanggala Jabodetabek, acara menantang untuk buat ke depan kita. Pasca mungkin, atau baksos, ya kita tunggu gebrakan dari Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Nanggala Jabodetabek dan Karawang. Terima kasih sekali lagi. Kita beri aplaus kepada Bapak Willy Sabandar. Selanjutnya kita akan masuk sambutan Ketua IKAT, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh salah satu ibu terbaik putra Toraja dan khususnya Nanggala, yaitu Ibu Lili Amelia Salurapa selaku Ketua IKAT dan juga penasehat dari Kerukunan Keluarga Nanggala se-Jabodetabek. Dengan hormat kami persilakan Ibu Lili menyampaikan sambutannya. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini selaku Ketua IKAT Jabodetabek mewakili seluruh pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Nanggala Sikamali. Sesuai dengan tema Natal tahun ini yang terdapat dalam Matius 1 ayat 23, mereka akan menamakannya Immanuel. Kita tahu bersama bahwa Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan benar, kita aminkan ayat firman Tuhan ini karena walaupun di masa pandemi dan tahun yang sulit dan penuh tantangan ini, namun kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bahwa kita masih bisa merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita merupakan salah satu bukti bahwa Ia Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu, dengan apakah kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita? Marilah kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur kepadanya dan senantiasa berjuang untuk melakukan hal yang berkenan kepadanya, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan namanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya, Camat Nanggala, Dr. Andus Parisalu Esa MSc, dan bersama dengan seluruh masyarakat Nanggala mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada seluruh saudara-saudara yang berada di masyarakat Nanggala yang ada di se-Jabodetabek. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Saya Matius Mangando, Kepala Lembang Rantai Kecamatan Nanggala. Secara pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah dan masyarakat Lembang Rantai, saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021 kepada keluarga besar Kerukunan Nanggala se-Jabodetabek. Semoga untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iwan Lamba, Kepala Lembang Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Pada kesempatan ini selaku pemerintah dan mewakili seluruh masyarakat Nanggala mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru tahun 2021 kepada seluruh masyarakat Nanggala yang ada di Jabodetabek. Saya Toding Parengen Nanggala mengucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh masyarakat Nanggala yang ada di Jakarta. Saat ini merayakan menjelang untuk Hari Natal yang akan datang. Saya Thomas Sanjalo, Pendeta Thomas Sanjalo, mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua keluarga orang Nanggala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bonge Melok, keluarga besar Nanggala. Kami dari keluarga besar Yulu Samper Rantai di Jakarta Selatan mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya Bridi Alorante beserta seluruh warga Nanggala yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat seluruhnya mengucapkan Selamat Hari Natal dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Semoga damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa beserta kita
rukun keluarga Nanggala yang berada di Kalimantan Timur dan secara khusus untuk Kota Bontang mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Mewakili segenap keluarga Nanggala yang ada di Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru tahun 2021 kepada segenap keluarga Nanggala dimanapun berada. Lako mintu kupondona kupuambena sialako mintu sulu sang tonanggalan kutua makada selama Natal mati kampung selama untamui tahun baru 2021 dan nampak anak puang tonton pasakiki anta tonton masake maru dinding solanasang anta tonton sikamali lan mama sena puang. Selamat Jomeng Belanda. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada seluruh kerukunan keluarga Nanggala dimanapun berada. Saya, Tommy Kanuna, dari Dahran, Saudi Arabia, mengucapkan selamat Natal di tahun 2020. Kiranya damai dan sukacita Natal tetap selalu bersama dengan Tuhan. Dan selamat Tahun Baru, tahun 2021. Shalom, selamat sore, salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar kerukunan keluarga Nanggala di seluruh Indonesia dimanapun kita berada. Dari Yogyakarta, tepatnya dari Gunung Kidul, di salah satu tempat wisata Pegunungan Panggang, saya ingin menyampaikan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya Pendeta Enos Kandialo, Ketua Forum Oikumene Lembang Nanggala, Kecamatan Nanggala, mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh masyarakat Nanggala yang ada di Jabodetabek. Semoga damai Natal, sukacita menimpa atas semua kita. Tuhan memberkati. Saya Juminggala ST, mewakili kerukunan keluarga Nanggala Sengata dan keluarga besar Nanggala yang ada Sengata, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga kasih Tuhan tetap menyertai kita semua. Selamat. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili seluruh pengurus persekutuan keluarga Nanggala yang ada di Timika. Saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021